Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisiti Rohimah, SPDMko, guru SMAN 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebagai guru penggerak tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, kalian tahu gak siapa Ki Hajar Dewantara? Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan semboyan Tuturi Handayani banyak di logo-logo SD. Jadi beliau adalah orang yang mencantumkan semboyan Tuturi Handayani, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi selama ini kita pendidikan, apa sih tujuan pendidikan ini? Tujuan pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani. Kenapa begini? Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi pada saat ini sedang trennya belajar merdeka, yaitu belajar dengan kebebasan dan menyenangkan. Selanjutnya, pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada 4 poin penting pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama memerdekakan dan berpusat pada murid. Kemudian, yang kedua tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Jadi kita lebih berfokus pada proses bukan hasilnya saja. Konsep utama menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan suatu karya yang psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Selanjutnya sasaran pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu yang pertama guru itu bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pembelajaran itu beriring dengan zaman, perkembangan zaman. Ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Karena setiap orang tidak selalu sama metode pembelajarannya. Beberapa siswa metode pembelajaran yang enak tentu berbeda cara penangkapannya. Kemudian, penerapan di kelas menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi pada proses pembelajaran iptek, pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik, yaitu seperti dengan video, YouTube, presentasi, atau dengan kuis-kuis yang menyenangkan, sehingga para murid atau siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun berkelompok. Di sini saya biasanya menggunakan kerja kelompok
yaitu dengan cara presentasi di depan, kemudian ada sesi diskusi antar siswa, menukar pikiran sehingga banyak ilmu-ilmu yang bertambah, baik itu dari YouTube, buku, dan internet. Terima kasih, sekian dari saya. Salam guru penggerak. Saya Aisyah Rohimah, SPDM-Kom, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.